Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon 02 Prabowo Gibran menuai kritikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun heran program ini menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Ia pun saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang saat ini masih berjalan. Sejauh ini perhitungan resmi belum keluar. Sedangkan mengenai program yang akan dijalankan setelah terpilih, pihaknya berjanji tetap melalui kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Gibran Raka Buming Raka buka suara soal asal dana program makan siang dan susu gratis yang tengah ramai dibicarakan publik, terutama setelah hasil quick count pemilu 2024 keluar dan ia bersama Prabowo Subianto diprediksi menang satu putaran. Gibran yang juga wali kota Solo itu heran programnya banyak dipersoalkan orang padahal ia dan Prabowo Subianto belum resmi menjabat. Saya belum dilantik sudah pada ribut, kata Gibran usai upacara hari jadi ke-279 kota Solo yang digelar di Taman Balai Kambang, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Ia meminta publik menahan diri hingga Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024. Tenang aja nggeh, ini fokusnya penghitungan real count dulu, kata Gibran. Program makan siang dan susu gratis untuk anak usia sekolah merupakan salah unggulan paslon Prabowo Gibran. Sebagian kalangan memperkirakan program itu bakal menghadapi banyak kendala terutama dalam hal pembiayaan. Sebelumnya, Komandan Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Budi Satrio Jiwandono pada Desember tahun 2023 menjelaskan program makan siang gratis akan segera dimulai setelah Prabowo Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober tahun 2024. Ucapannya itu kini ramai diperbincangkan lagi. Budi menerangkan program makan siang gratis itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercakup sepenuhnya di 2029. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama, ucap Budi. Selain pelaksanaan, isu pendanaan program makan siang gratis pun saat ini tengah jadi polemik setelah muncul wacana pemangkasan subsidi BBM sebagai sumber pembiayaan. Wakil Ketua TKN Edi Suparno menyebut salah satu alternatif pembiayaan program tersebut adalah mengevaluasi subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti BBM atau LPG 3KG. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menuai kritikan. Adapun Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun mengaku heran program tersebut menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Adapun pihaknya saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang saat ini masih berjalan, mengingat sejauh ini perhitungan resmi belum juga keluar. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Ahmad Syarifuddin, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, benar bahwa Capres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku heran karena program ini sudah menjadi perbincangan hangat karena saat ini dia belum resmi keluar sebagai pemenang dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum, dan saat ini perhitungan resmi masih berjalan. Dan ia juga mengatakan bahwa program yang dijalankan setelah terpilih nantinya, ia berjanji akan tetap kajian agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan ia juga mengatakan bagaimana silent majority menjadi faktor penentu pasca Prabowo Gibran itu menjadi unggul KPU yang sejauh ini sudah mencapai sekitar 70%, dan quick count juga hampir di semua survei juga. Dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyalurkan hak suaranya. Begitu rekan Adila dan Tribuners. Program makan siang gratis yang ramai digaungkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menuai banyak kritikan. Program tersebut menuai kritik karena Prabowo Gibran akan memangkas subsidi BBM dan LPG demi mewujudkan makan siang gratis. Prabowo Gibran juga akan membidik pajak untuk merealisasikan program makan siang gratis yang memakan anggaran 400 triliun rupiah itu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka merespon kritikan yang marak ditujukan kepada programnya. Gibran heran program tersebut menjadi perbincangan publik padahal hasil penghitungan suara Pilpres yang resmi belum keluar.
Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Balai Kambang Solo Sabtu 17 Februari. Gibran mengatakan dirinya belum dilantik sebagai cawapres, namun publik sudah meributkan program kerjanya. Gibran mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada perhitungan suara resmi dari KPU yang masih berjalan. Sedangkan mengenai program makan siang gratis, pihaknya berjanji akan melakukan kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Beredar kabar program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran baru akan terrealisasi pada tahun 2029. Menanggapi kabar ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan klarifikasi. Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan program makan siang dan susu gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Nantinya program ini baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh oleh anak-anak Indonesia pada tahun 2029. Menurut Nusron, target 5 tahun ke depan ada 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Ia pun menegaskan bahwa program yang diusung Prabowo Gibran ini bukanlah prank. Nusron mengklaim sejak awal pihaknya sudah menyampaikan bahwa realisasi program akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis menjadi perbincangan setelah pasangan Prabowo Gibran unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Pasalnya, program ini paling gencar dikampanyekan pada masyarakat. Dalam setiap kampanye, Prabowo menyebut makan siang dan susu gratis penting bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Ira Katiksa. Pemirsa, program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, program tersebut diisukan baru akan berjalan pada tahun 2029 mendatang. Program susu dan makan siang gratis itu disorot setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dikutip dari Tribun News, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, yakni Budi Satrio Jiwandono, meluruskan isu tersebut. Ia menegaskan bahwa isu yang beredar itu adalah misinformasi yang sengaja disebarkan di tengah kontestasi pemilu yang kian memanas. Budi Satrio menegaskan program susu dan makan siang gratis itu merupakan program utama Prabowo Gibran. Program tersebut akan langsung dieksekusi selesai Prabowo Gibran terpilih dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Saat dikonfirmasi pada Jumat 16 Februari 2024, Budi Satrio juga menjelaskan asal mula misinformasi ini berkembang di kalangan masyarakat. Ia menyebut pernyataannya di awal bulan Desember lalu soal pelaksanaan program makan siang dan susu gratis itu dipotong dan dihilangkan konteksnya. Sehingga ia seolah-olah menyatakan bahwa program tersebut baru akan terlaksana pada tahun 2029 mendatang. Padahal yang dimaksud oleh Budi Satrio adalah program makan siang gratis itu baru mencapai target maksimalnya untuk menjangkau 82,9 juta anak pada tahun 2029. Budi Satrio pun kembali menekankan bahwa program tersebut akan dilakukan secara bertahap dan dengan skala prioritas. Jumlahnya pun akan terus ditambah setiap tahunnya. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis paslon nomor urut 02 itu menargetkan siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Program ini disebut-sebut menelan biaya hingga 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta badan usaha milik desa atau BUMDes. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran membantah narasi yang menyebut bahwa program makan siang dan susu gratis baru akan terlaksana pada tahun 2029. TKN memastikan program ini akan langsung dijalankan begitu Prabowo dilantik sebagai presiden.
Hal itu disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, dalam keterangan resminya pada Jumat 16 Februari 2024. Menurutnya, misinformasi terkait program makan siang dan susu gratis ini bermula dari pernyataannya pada Desember 2023 lalu. Budi menyebut ada pihak yang sengaja memotong pernyataannya, seolah-olah program tersebut baru terlaksana pada tahun 2029. Padahal informasi yang benar, program makan siang dan susu gratis baru mencapai target menyeluruh di tahun tersebut. Budi kembali menekankan bahwa program ini merupakan program utama pasangan Prabowo Gibran. Meski begitu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai sejak Prabowo dilantik. Di tahun pertama, makan siang dan susu gratis akan diprioritaskan untuk anak-anak yang tinggal di daerah paling membutuhkan. Barulah di tahun 2029, sebanyak 82 Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menegaskan program susu dan makan siang gratis pasangan calon nomor urut 2 akan dilaksanakan secara bertahap. Program susu dan makan siang gratis itu menjadi sorotan setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count KPU. Pasalnya, janji tersebut baru terrealisasi kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang sehingga dianggap sebagai prank. Menanggapi isu tersebut, Nusron dengan tegas langsung membantah bahwa program itu hanya prank semata. Ia lantas mengatakan program susu dan makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap, kemudian baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang, di mana targetnya pada 5 tahun ke depan ada sebanyak 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Dalam hal ini, Prabowo Gibran pun dituding tidak terbuka soal janji makan siang dan susu gratis itu yang baru terrealisasi pada 2029. Nusron menegaskan lagi, sejak awal pihaknya mengklaim sudah menyuarakan hal tersebut selama kampanye. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sujatmiko menjelaskan, program tersebut akan menargetkan 82,9 juta orang yang terdiri atas siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis itu akan menelan biaya 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program susu dan makan siang gratis Prabowo Gibran ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan badan usaha milik desa. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan Paslon 02 Prabowo Gibran menuai kritikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pun heran program ini menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Ia pun saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang saat ini masih berjalan. Sejauh ini perhitungan resmi belum keluar. Sedangkan mengenai program yang akan dijalankan setelah terpilih, pihaknya berjanji tetap melalui kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Gibran Rakabuming Raka buka suara soal asal dana program makan siang dan susu gratis yang tengah ramai dibicarakan publik, terutama setelah hasil quick count pemilu 2024 keluar dan ia bersama Prabowo Subianto diprediksi menang satu putaran. Gibran yang juga wali kota Solo itu heran programnya banyak dipersoalkan orang padahal ia dan Prabowo Subianto belum resmi menjabat. Saya belum dilantik sudah pada ribut, kata Gibran usai upacara hari jadi ke-279 kota Solo yang digelar di Taman Balai Kambang, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Ia meminta publik menahan diri hingga Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024. Tenang aja enggeh, ini fokusnya penghitungan real count dulu, kata Gibran. Program makan siang dan susu gratis untuk anak usia sekolah merupakan salah unggulan paslon Prabowo Gibran. Sebagian kalangan memperkirakan program itu bakal menghadapi banyak kendala terutama dalam hal pembiayaan. Sebelumnya, Komandan Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Budi Satrio Jiwandono pada Desember tahun 2023 menjelaskan program makan siang gratis akan segera dimulai setelah Prabowo Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober tahun 2024. Ucapannya itu kini ramai diperbincangkan lagi. Budi menerangkan program makan siang gratis itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, lanjut ia, diharapkan target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercakup sepenuhnya di 2029. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama, ucap Budi. Selain pelaksanaan, isu pendanaan program makan siang gratis pun saat ini tengah jadi polemik setelah muncul wacana pemangkasan subsidi BBM sebagai sumber pembiayaan.
Wakil Ketua TKN Edi Suparno menyebut salah satu alternatif pembiayaan program tersebut adalah mengevaluasi subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti BBM atau LPG 3KG. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menuai kritikan. Adapun Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun mengaku heran program tersebut menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Adapun pihaknya saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang saat ini masih berjalan, mengingat sejauh ini perhitungan resmi belum juga keluar. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Ahmad Syarifuddin, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, benar bahwa Capres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku heran karena program ini sudah menjadi perbincangan hangat karena saat ini dia belum resmi keluar sebagai pemenang dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum, dan saat ini perhitungan resmi masih berjalan. Dan ia juga mengatakan bahwa program yang dijalankan setelah terpilih nantinya, ia berjanji akan tetap kajian agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan ia juga mengatakan bagaimana silent majority menjadi faktor penentu pasca Prabowo Gibran itu menjadi unggul KPU yang sejauh ini sudah mencapai sekitar 70%, dan quick count juga hampir di semua survei juga. Dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyalurkan hak suaranya. Begitu rekan Adila dan Tribuners. Program makan siang gratis yang ramai digaungkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menuai banyak kritikan. Program tersebut menuai kritik karena Prabowo Gibran akan memangkas subsidi BBM dan LPG demi mewujudkan makan siang gratis. Prabowo Gibran juga akan membidik pajak untuk merealisasikan program makan siang gratis yang memakan anggaran 400 triliun rupiah itu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka merespon kritikan yang marak ditujukan kepada programnya. Gibran heran program tersebut menjadi perbincangan publik padahal hasil penghitungan suara Pilpres yang resmi belum keluar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Balikambang Solo Sabtu 17 Februari. Gibran mengatakan dirinya belum dilantik sebagai Cawapres namun publik sudah meributkan program kerjanya. Gibran mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada perhitungan suara resmi dari KPU yang masih berjalan. Sedangkan mengenai program makan siang gratis, pihaknya berjanji akan melakukan kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Beredar kabar program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran baru akan terrealisasi pada tahun 2029. Menanggapi kabar ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan klarifikasi. Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan program makan siang dan susu gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Nantinya program ini baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh oleh anak-anak Indonesia pada tahun 2029. Menurut Nusron, target 5 tahun ke depan ada 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Ia pun menegaskan bahwa program yang diusung Prabowo Gibran ini bukanlah prank. Nusron mengklaim sejak awal pihaknya sudah menyampaikan bahwa realisasi program akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis menjadi perbincangan setelah pasangan Prabowo Gibran unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Pasalnya, program ini paling gencar dikampanyekan pada masyarakat. Dalam setiap kampanye, Prabowo menyebut makan siang dan susu gratis penting bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Ira Katiksa. Pemirsa, program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, program tersebut diisukan baru akan berjalan
pada tahun 2029 mendatang. Program susu dan makan siang gratis itu disorot setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dikutip dari Tribun News, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, yakni Budi Satrio Jiwandono, meluruskan isu tersebut. Ia menegaskan bahwa isu yang beredar itu adalah misinformasi yang sengaja disebarkan di tengah kontestasi pemilu yang kian memanas. Budi Satrio menegaskan program susu dan makan siang gratis itu merupakan program utama Prabowo Gibran. Program tersebut akan langsung dieksekusi selesai Prabowo Gibran terpilih dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Saat dikonfirmasi pada Jumat 16 Februari 2024, Budi Satrio juga menjelaskan asal mula misinformasi ini berkembang di kalangan masyarakat. Ia menyebut pernyataannya di awal bulan Desember lalu soal pelaksanaan program makan siang dan susu gratis itu dipotong dan dihilangkan konteksnya. Sehingga ia seolah-olah menyatakan bahwa program tersebut baru akan terlaksana pada tahun 2029 mendatang. Padahal yang dimaksud oleh Budi Satrio adalah program makan siang gratis itu baru mencapai target maksimalnya untuk menjangkau 82,9 juta anak pada tahun 2029. Budi Satrio pun kembali menekankan bahwa program tersebut akan dilakukan secara bertahap dan dengan skala prioritas. Jumlahnya pun akan terus ditambah setiap tahunnya. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis paslon nomor urut 02 itu menargetkan siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Program ini disebut-sebut menelan biaya hingga 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta badan usaha milik desa atau BUMDes. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran membantah narasi yang menyebut bahwa program makan siang dan susu gratis baru akan terlaksana pada tahun 2029. TKN memastikan program ini akan langsung dijalankan begitu Prabowo dilantik sebagai presiden. Hal itu disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, dalam keterangan resminya pada Jumat 16 Februari 2024. Menurutnya, misinformasi terkait program makan siang dan susu gratis ini bermula dari pernyataannya pada Desember 2023 lalu. Budi menyebut ada pihak yang sengaja memotong pernyataannya, seolah-olah program tersebut baru terlaksana pada tahun 2029. Padahal informasi yang benar, program makan siang dan susu gratis baru mencapai target menyeluruh di tahun tersebut. Budi kembali menekankan bahwa program ini merupakan program utama pasangan Prabowo Gibran. Meski begitu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai sejak Prabowo dilantik. Di tahun pertama, makan siang dan susu gratis akan diprioritaskan untuk anak-anak yang tinggal di daerah paling membutuhkan. Barulah di tahun 2029, sebanyak 82 Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menegaskan program susu dan makan siang gratis pasangan calon nomor urut 2 akan dilaksanakan secara bertahap. Program susu dan makan siang gratis itu menjadi sorotan setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count KPU. Pasalnya, janji tersebut baru terrealisasi kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang sehingga dianggap sebagai prank. Menanggapi isu tersebut, Nusron dengan tegas langsung membantah bahwa program itu hanya prank semata. Ia lantas mengatakan program susu dan makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap, kemudian baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang, di mana targetnya pada 5 tahun ke depan ada sebanyak 82,9 juta anak
yang menerima susu dan makan siang gratis. Dalam hal ini, Prabowo Gibran pun dituding tidak terbuka soal janji makan siang dan susu gratis itu yang baru terrealisasi pada 2029. Nusron menegaskan lagi, sejak awal pihaknya mengklaim sudah menyuarakan hal tersebut selama kampanye. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sujatmiko menjelaskan, program tersebut akan menargetkan 82,9 juta orang yang terdiri atas siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis itu akan menelan biaya 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program susu dan makan siang gratis Prabowo Gibran ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan badan usaha milik desa. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan Paslon 02 Prabowo Gibran menuai kritikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun heran program ini menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Ia pun saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang saat ini masih berjalan. Sejauh ini perhitungan resmi belum keluar. Sedangkan mengenai program yang akan dijalankan setelah terpilih, pihaknya berjanji tetap melalui kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Gibran Raka Buming Raka buka suara soal asal dana program makan siang dan susu gratis yang tengah ramai dibicarakan publik, terutama setelah hasil quick count pemilu 2024 keluar dan ia bersama Prabowo Subianto diprediksi menang satu putaran. Gibran yang juga wali kota Solo itu heran programnya banyak dipersoalkan orang padahal ia dan Prabowo Subianto belum resmi menjabat. Saya belum dilantik sudah pada ribut, kata Gibran usai upacara hari jadi ke-279 kota Solo yang digelar di Taman Balai Kambang, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Ia meminta publik menahan diri hingga Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024. Tenang aja enggeh, ini fokusnya penghitungan real count dulu, kata Gibran. Program makan siang dan susu gratis untuk anak usia sekolah merupakan salah unggulan paslon Prabowo Gibran. Sebagian kalangan memperkirakan program itu bakal menghadapi banyak kendala terutama dalam hal pembiayaan. Sebelumnya, Komandan Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Budi Satrio Jiwandono pada Desember tahun 2023 menjelaskan program makan siang gratis akan segera dimulai setelah Prabowo Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober tahun 2024. Ucapannya itu kini ramai diperbincangkan lagi. Budi menerangkan program makan siang gratis itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, lanjut ia, diharapkan target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercakup sepenuhnya di 2029. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama, ucap Budi. Selain pelaksanaan, isu pendanaan program makan siang gratis pun saat ini tengah jadi polemik setelah muncul wacana pemangkasan subsidi BBM sebagai sumber pembiayaan. Wakil Ketua TKN Edi Suparno menyebut salah satu alternatif pembiayaan program tersebut adalah mengevaluasi subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti BBM atau LPG 3KG. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menuai kritikan. Adapun Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun mengaku heran program tersebut menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Adapun pihaknya saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang saat ini masih berjalan, mengingat sejauh ini perhitungan resmi belum juga keluar. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Ahmad Syarifuddin, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, benar bahwa Capres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku heran karena program ini sudah menjadi perbincangan hangat karena saat ini dia belum resmi keluar sebagai pemenang dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum, dan saat ini perhitungan resmi masih berjalan. Dan ia juga mengatakan bahwa program yang dijalankan setelah terpilih nantinya, ia berjanji akan tetap berkajian agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan ia juga mengatakan bagaimana silent majority menjadi faktor penentu pasca Prabowo Gibran itu menjadi unggul KPU yang sejauh ini sudah mencapai sekitar 70%, dan quick count juga hampir di semua survei juga
Dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyalurkan hak suaranya. Begitu rekan Adila dan Tribuners. Program makan siang gratis yang ramai digaungkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuai banyak kritikan. Program tersebut menuai kritik karena Prabowo Gibran akan memangkas subsidi BBM dan LPG demi mewujudkan makan siang gratis. Prabowo Gibran juga akan membidik pajak untuk merealisasikan program makan siang gratis yang memakan anggaran 400 triliun rupiah itu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon kritikan yang marak ditujukan kepada programnya. Gibran heran program tersebut menjadi perbincangan publik padahal hasil penghitungan suara Pilpres yang resmi belum keluar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Balikambang Solo Sabtu 17 Februari. Gibran mengatakan dirinya belum dilantik sebagai cawapres namun publik sudah meributkan program kerjanya. Gibran mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada perhitungan suara resmi dari KPU yang masih berjalan. Sedangkan mengenai program makan siang gratis, pihaknya berjanji akan melakukan kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Beredar kabar program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran baru akan terrealisasi pada tahun 2029. Menanggapi kabar ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan klarifikasi. Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan program makan siang dan susu gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Nantinya program ini baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh oleh anak-anak Indonesia pada tahun 2029. Menurut Nusron, target 5 tahun ke depan ada 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Ia pun menegaskan bahwa program yang diusung Prabowo Gibran ini bukanlah prank. Nusron mengklaim sejak awal pihaknya sudah menyampaikan bahwa realisasi program akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis menjadi perbincangan setelah pasangan Prabowo Gibran unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Pasalnya, program ini paling gencar dikampanyekan pada masyarakat. Dalam setiap kampanye, Prabowo menyebut makan siang dan susu gratis penting bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Ira Katiksa. Pemirsa, program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, program tersebut diisukan baru akan berjalan pada tahun 2029 mendatang. Program susu dan makan siang gratis itu disorot setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dikutip dari Tribun News, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, yakni Budi Satrio Jiwandono, meluruskan isu tersebut. Ia menegaskan bahwa isu yang beredar itu adalah misinformasi yang sengaja disebarkan di tengah kontestasi pemilu yang kian memanas. Budi Satrio menegaskan program susu dan makan siang gratis itu merupakan program utama Prabowo Gibran. Program tersebut akan langsung dieksekusi selesai Prabowo Gibran terpilih dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Saat dikonfirmasi pada Jumat 16 Februari 2024, Budi Satrio juga menjelaskan asal mula misinformasi ini berkembang di kalangan masyarakat. Ia menyebut pernyataannya di awal bulan Desember lalu soal pelaksanaan program makan siang dan susu gratis itu dipotong dan dihilangkan konteksnya. Sehingga ia seolah-olah menyatakan bahwa program tersebut baru akan terlaksana pada tahun 2029 mendatang. Padahal yang dimaksud oleh Budi Satrio adalah program makan siang gratis itu baru mencapai target maksimalnya untuk menjangkau 82,9 juta anak pada tahun 2029. Budi Satrio pun kembali menekankan bahwa program tersebut akan dilakukan secara bertahap dan dengan skala prioritas. Jumlahnya pun akan terus ditambah setiap tahunnya. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis paslon nomor urut 02 itu menargetkan siswa
santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Program ini disebut-sebut menelan biaya hingga 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta badan usaha milik desa atau BUMDes. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran membantah narasi yang menyebut bahwa program makan siang dan susu gratis baru akan terlaksana pada tahun 2029. TKN memastikan program ini akan langsung dijalankan begitu Prabowo dilantik sebagai presiden. Hal itu disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, dalam keterangan resminya pada Jumat 16 Februari 2024. Menurutnya, misinformasi terkait program makan siang dan susu gratis ini bermula dari pernyataannya pada Desember 2023 lalu. Budi menyebut ada pihak yang sengaja memotong pernyataannya, seolah-olah program tersebut baru terlaksana pada tahun 2029. Padahal informasi yang benar, program makan siang dan susu gratis baru mencapai target menyeluruh di tahun tersebut. Budi kembali menekankan bahwa program ini merupakan program utama pasangan Prabowo Gibran. Meski begitu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai sejak Prabowo dilantik. Di tahun pertama, makan siang dan susu gratis akan diprioritaskan untuk anak-anak yang tinggal di daerah paling membutuhkan. Barulah di tahun 2029, sebanyak 82 Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menegaskan program susu dan makan siang gratis pasangan calon nomor urut 2 akan dilaksanakan secara bertahap. Program susu dan makan siang gratis itu menjadi sorotan setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count KPU. Pasalnya, janji tersebut baru terrealisasi kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang sehingga dianggap sebagai prank. Menanggapi isu tersebut, Nusron dengan tegas langsung membantah bahwa program itu hanya prank semata. Ia lantas mengatakan program susu dan makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap, kemudian baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang, di mana targetnya pada 5 tahun ke depan ada sebanyak 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Dalam hal ini, Prabowo Gibran pun dituding tidak terbuka soal janji makan siang dan susu gratis itu yang baru terrealisasi pada 2029. Nusron menegaskan lagi, sejak awal pihaknya mengklaim sudah menyuarakan hal tersebut selama kampanye. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sujatmiko menjelaskan, program tersebut akan menargetkan 82,9 juta orang yang terdiri atas siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis itu akan menelan biaya 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program susu dan makan siang gratis Prabowo Gibran ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan badan usaha milik desa. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan Paslon 02 Prabowo Gibran menuai kritikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun heran program ini menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Ia pun saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang saat ini masih berjalan. Sejauh ini perhitungan resmi belum keluar. Sedangkan mengenai program yang akan dijalankan setelah terpilih, pihaknya berjanji tetap melalui kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Gibran Raka Buming Raka buka suara soal asal dana program makan siang dan susu gratis yang tengah ramai dibicarakan publik, terutama setelah hasil quick count pemilu 2024 keluar dan ia bersama Prabowo Subianto diprediksi menang satu putaran. Gibran yang juga wali kota Solo itu heran programnya banyak dipersoalkan orang padahal ia dan Prabowo Subianto belum resmi menjabat. Saya belum dilantik sudah pada ribut, kata Gibran usai upacara hari jadi ke-279 kota Solo yang digelar di Taman Balai Kambang, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Ia meminta publik menahan diri hingga Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024. Tenang aja enggeh, ini fokusnya penghitungan real count dulu, kata Gibran. Program makan siang dan susu gratis untuk anak usia sekolah merupakan salah unggulan paslon Prabowo Gibran. Sebagian kalangan memperkirakan program itu bakal menghadapi banyak kendala terutama dalam hal pembiayaan. Sebelumnya, Komandan Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka,
Budi Satrio Jiwandono pada Desember tahun 2023 menjelaskan program makan siang gratis akan segera dimulai setelah Prabowo Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober tahun 2024. Ucapannya itu kini ramai diperbincangkan lagi. Budi menerangkan program makan siang gratis itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercakup sepenuhnya di 2029. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama, ucap Budi. Selain pelaksanaan, isu pendanaan program makan siang gratis pun saat ini tengah jadi polemik setelah muncul wacana pemangkasan subsidi BBM sebagai sumber pembiayaan. Wakil Ketua TKN Edi Suparno menyebut salah satu alternatif pembiayaan program tersebut adalah mengevaluasi subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti BBM atau LPG 3KG. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menuai kritikan. Adapun Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun mengaku heran program tersebut menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Adapun pihaknya saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang saat ini masih berjalan, mengingat sejauh ini perhitungan resmi belum juga keluar. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Ahmad Syarifuddin, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, benar bahwa Capres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku heran karena program ini sudah menjadi perbincangan hangat karena saat ini dia belum resmi keluar sebagai pemenang dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum, dan saat ini perhitungan resmi masih berjalan, dan ia juga mengatakan bahwa program yang dijalankan setelah terpilih nantinya ia berjanji akan tetap berkajian agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan ia juga mengatakan bagaimana silent majority menjadi faktor penentu pasca Prabowo Gibran itu menjadi unggul on KPU yang sejauh ini sudah mencapai sekitar 70%, dan quick count juga hampir di semua survei juga. Dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyalurkan hak suaranya. Begitu rekan Adila dan Tribuners. Program makan siang gratis yang ramai digaungkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menuai banyak kritikan. Program tersebut menuai kritik karena Prabowo Gibran akan memangkas subsidi BBM dan LPG demi mewujudkan makan siang gratis. Prabowo Gibran juga akan membidik pajak untuk merealisasikan program makan siang gratis yang memakan anggaran 400 triliun rupiah itu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka merespon kritikan yang marak ditujukan kepada programnya. Gibran heran program tersebut menjadi perbincangan publik padahal hasil penghitungan suara Pilpres yang resmi belum keluar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Balikambang Solo Sabtu 17 Februari. Gibran mengatakan dirinya belum dilantik sebagai Cawapres namun publik sudah meributkan program kerjanya. Gibran mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada perhitungan suara resmi dari KPU yang masih berjalan. Sedangkan mengenai program makan siang gratis, pihaknya berjanji akan melakukan kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Beredar kabar program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran baru akan terrealisasi pada tahun 2029. Menanggapi kabar ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan klarifikasi. Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan program makan siang dan susu gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Nantinya program ini baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh oleh anak-anak Indonesia pada tahun 2029. Menurut Nusron, target 5 tahun ke depan ada 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Ia pun menegaskan bahwa program yang diusung Prabowo Gibran ini bukanlah prank. Nusron mengklaim sejak awal pihaknya sudah menyampaikan
bahwa realisasi program akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis menjadi perbincangan setelah pasangan Prabowo Gibran unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Pasalnya, program ini paling gencar dikampanyekan pada masyarakat. Dalam setiap kampanye, Prabowo menyebut makan siang dan susu gratis penting bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Ira Katiksa. Pemirsa, program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, program tersebut diisukan baru akan berjalan pada tahun 2029 mendatang. Program susu dan makan siang gratis itu disorot setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dikutip dari Tribun News, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, yakni Budi Satrio Jiwandono, meluruskan isu tersebut. Ia menegaskan bahwa isu yang beredar itu adalah misinformasi yang sengaja disebarkan di tengah kontestasi pemilu yang kian memanas. Budi Satrio menegaskan program susu dan makan siang gratis itu merupakan program utama Prabowo Gibran. Program tersebut akan langsung dieksekusi selesai Prabowo Gibran terpilih dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Saat dikonfirmasi pada Jumat 16 Februari 2024, Budi Satrio juga menjelaskan asal mula misinformasi ini berkembang di kalangan masyarakat. Ia menyebut pernyataannya di awal bulan Desember lalu soal pelaksanaan program makan siang dan susu gratis itu dipotong dan dihilangkan konteksnya. Sehingga ia seolah-olah menyatakan bahwa program tersebut baru akan terlaksana pada tahun 2029 mendatang. Padahal yang dimaksud oleh Budi Satrio adalah program makan siang gratis itu baru mencapai target maksimalnya untuk menjangkau 82,9 juta anak pada tahun 2029. Budi Satrio pun kembali menekankan bahwa program tersebut akan dilakukan secara bertahap dan dengan skala prioritas. Jumlahnya pun akan terus ditambah setiap tahunnya. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis paslon nomor urut 02 itu menargetkan siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Program ini disebut-sebut menelan biaya hingga 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta badan usaha milik desa atau BUMDes. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran membantah narasi yang menyebut bahwa program makan siang dan susu gratis baru akan terlaksana pada tahun 2029. TKN memastikan program ini akan langsung dijalankan begitu Prabowo dilantik sebagai presiden. Hal itu disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, dalam keterangan resminya pada Jumat 16 Februari 2024. Menurutnya, misinformasi terkait program makan siang dan susu gratis ini bermula dari pernyataannya pada Desember 2023 lalu. Budi menyebut ada pihak yang sengaja memotong pernyataannya, seolah-olah program tersebut baru terlaksana pada tahun 2029. Padahal informasi yang benar, program makan siang dan susu gratis baru mencapai target menyeluruh di tahun tersebut. Budi kembali menekankan bahwa program ini merupakan program utama pasangan Prabowo Gibran. Meski begitu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai sejak Prabowo dilantik. Di tahun pertama, makan siang dan susu gratis akan diprioritaskan untuk anak-anak yang tinggal di daerah paling membutuhkan. Barulah di tahun 2029, sebanyak 82
Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menegaskan program susu dan makan siang gratis pasangan calon nomor urut 2 akan dilaksanakan secara bertahap. Program susu dan makan siang gratis itu menjadi sorotan setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count KPU. Pasalnya, janji tersebut baru terrealisasi kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang sehingga dianggap sebagai prank. Menanggapi isu tersebut, Nusron dengan tegas langsung membantah bahwa program itu hanya prank semata. Ia lantas mengatakan program susu dan makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap, kemudian baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang, di mana targetnya pada 5 tahun ke depan ada sebanyak 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Dalam hal ini, Prabowo Gibran pun dituding tidak terbuka soal janji makan siang dan susu gratis itu yang baru terrealisasi pada 2029. Nusron menegaskan lagi, sejak awal pihaknya mengklaim sudah menyuarakan hal tersebut selama kampanye. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sujatmiko menjelaskan, program tersebut akan menargetkan 82,9 juta orang yang terdiri atas siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis itu akan menelan biaya 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program susu dan makan siang gratis Prabowo Gibran ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan badan usaha milik desa. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan Paslon 02 Prabowo Gibran menuai kritikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun heran program ini menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Ia pun saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang saat ini masih berjalan. Sejauh ini perhitungan resmi belum keluar. Sedangkan mengenai program yang akan dijalankan setelah terpilih, pihaknya berjanji tetap melalui kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Gibran Raka Buming Raka buka suara soal asal dana program makan siang dan susu gratis yang tengah ramai dibicarakan publik, terutama setelah hasil quick count pemilu 2024 keluar dan ia bersama Prabowo Subianto diprediksi menang satu putaran. Gibran yang juga wali kota Solo itu heran programnya banyak dipersoalkan orang padahal ia dan Prabowo Subianto belum resmi menjabat. Saya belum dilantik sudah pada ribut, kata Gibran usai upacara hari jadi ke-279 kota Solo yang digelar di Taman Balai Kambang, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Ia meminta publik menahan diri hingga Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024. Tenang aja enggeh, ini fokusnya penghitungan real count dulu, kata Gibran. Program makan siang dan susu gratis untuk anak usia sekolah merupakan salah unggulan paslon Prabowo Gibran. Sebagian kalangan memperkirakan program itu bakal menghadapi banyak kendala terutama dalam hal pembiayaan. Sebelumnya, Komandan Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Budi Satrio Jiwandono pada Desember tahun 2023 menjelaskan program makan siang gratis akan segera dimulai setelah Prabowo Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober tahun 2024. Ucapannya itu kini ramai diperbincangkan lagi. Budi menerangkan program makan siang gratis itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, lanjut ia, diharapkan target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercakup sepenuhnya di 2029. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama, ucap Budi. Selain pelaksanaan, isu pendanaan program makan siang gratis pun saat ini tengah jadi polemik setelah muncul wacana pemangkasan subsidi BBM sebagai sumber pembiayaan. Wakil Ketua TKN Edi Suparno menyebut salah satu alternatif pembiayaan program tersebut adalah mengevaluasi subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti BBM atau LPG 3KG. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menuai kritikan. Adapun Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun mengaku heran program tersebut menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Adapun pihaknya saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang saat ini masih berjalan, mengingat sejauh ini perhitungan resmi belum juga keluar. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Ahmad Syarifuddin, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, benar bahwa Capres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku heran karena program ini sudah menjadi perbincangan hangat karena saat ini dia
belum resmi keluar sebagai pemenang dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum, dan saat ini perhitungan resmi masih berjalan, dan ia juga mengatakan bahwa program yang dijalankan setelah terpilih nantinya ia berjanji akan tetap kajian agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan ia juga mengatakan bagaimana silent majority menjadi faktor penentu pasca Prabowo Gibran itu menjadi unggul KPU yang sejauh ini sudah mencapai sekitar 70%. Dan quick count juga hampir di semua survei juga. Dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyalurkan hak suaranya. Begitu rekan Adila dan Tribuners. Program makan siang gratis yang ramai digaungkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuai banyak kritikan. Program tersebut menuai kritik karena Prabowo Gibran akan memangkas subsidi BBM dan LPG demi mewujudkan makan siang gratis. Prabowo Gibran juga akan membidik pajak untuk merealisasikan program makan siang gratis yang memakan anggaran 400 triliun rupiah itu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon kritikan yang marak ditujukan kepada programnya. Gibran heran program tersebut menjadi perbincangan publik padahal hasil penghitungan suara Pilpres yang resmi belum keluar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Balikambang Solo Sabtu 17 Februari. Gibran mengatakan dirinya belum dilantik sebagai cawapres namun publik sudah meributkan program kerjanya. Gibran mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada perhitungan suara resmi dari KPU yang masih berjalan. Sedangkan mengenai program makan siang gratis, pihaknya berjanji akan melakukan kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Beredar kabar program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran baru akan terrealisasi pada tahun 2029. Menanggapi kabar ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan klarifikasi. Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan program makan siang dan susu gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Nantinya program ini baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh oleh anak-anak Indonesia pada tahun 2029. Menurut Nusron, target 5 tahun ke depan ada 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Ia pun menegaskan bahwa program yang diusung Prabowo Gibran ini bukanlah prank. Nusron mengklaim sejak awal pihaknya sudah menyampaikan bahwa realisasi program akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis menjadi perbincangan setelah pasangan Prabowo Gibran unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Pasalnya, program ini paling gencar dikampanyekan pada masyarakat. Dalam setiap kampanye, Prabowo menyebut makan siang dan susu gratis penting bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Ira Katiksa. Pemirsa, program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, program tersebut diisukan baru akan berjalan pada tahun 2029 mendatang. Program susu dan makan siang gratis itu disorot setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dikutip dari Tribun News, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, yakni Budi Satrio Jiwandono, meluruskan isu tersebut. Ia menegaskan bahwa isu yang beredar itu adalah misinformasi yang sengaja disebarkan di tengah kontestasi pemilu yang kian memanas. Budi Satrio menegaskan program susu dan makan siang gratis itu merupakan program utama Prabowo Gibran. Program tersebut akan langsung dieksekusi selesai Prabowo Gibran terpilih dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Saat dikonfirmasi pada Jumat 16 Februari 2024, Budi Satrio juga menjelaskan asal mula misinformasi ini berkembang di kalangan masyarakat.
Ia menyebut pernyataannya di awal bulan Desember lalu soal pelaksanaan program makan siang dan susu gratis itu dipotong dan dihilangkan konteksnya. Sehingga ia seolah-olah menyatakan bahwa program tersebut baru akan terlaksana pada tahun 2029 mendatang. Padahal yang dimaksud oleh Budi Satrio adalah program makan siang gratis itu baru mencapai target maksimalnya untuk menjangkau 82,9 juta anak pada tahun 2029. Budi Satrio pun kembali menekankan bahwa program tersebut akan dilakukan secara bertahap dan dengan skala prioritas. Jumlahnya pun akan terus ditambah setiap tahunnya. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis paslon nomor urut 02 itu menargetkan siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Program ini disebut-sebut menelan biaya hingga 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta badan usaha milik desa atau BUMDes. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran membantah narasi yang menyebut bahwa program makan siang dan susu gratis baru akan terlaksana pada tahun 2029. TKN memastikan program ini akan langsung dijalankan begitu Prabowo dilantik sebagai presiden. Hal itu disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, dalam keterangan resminya pada Jumat 16 Februari 2024. Menurutnya, misinformasi terkait program makan siang dan susu gratis ini bermula dari pernyataannya pada Desember 2023 lalu. Budi menyebut ada pihak yang sengaja memotong pernyataannya, seolah-olah program tersebut baru terlaksana pada tahun 2029. Padahal informasi yang benar, program makan siang dan susu gratis baru mencapai target menyeluruh di tahun tersebut. Budi kembali menekankan bahwa program ini merupakan program utama pasangan Prabowo Gibran. Meski begitu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai sejak Prabowo dilantik. Di tahun pertama, makan siang dan susu gratis akan diprioritaskan untuk anak-anak yang tinggal di daerah paling membutuhkan. Barulah di tahun 2029, sebanyak 82 Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menegaskan program susu dan makan siang gratis pasangan calon nomor urut 2 akan dilaksanakan secara bertahap. Program susu dan makan siang gratis itu menjadi sorotan setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count KPU. Pasalnya, janji tersebut baru terrealisasi kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang sehingga dianggap sebagai prank. Menanggapi isu tersebut, Nusron dengan tegas langsung membantah bahwa program itu hanya prank semata. Ia lantas mengatakan program susu dan makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap, kemudian baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang, di mana targetnya pada 5 tahun ke depan ada sebanyak 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Dalam hal ini, Prabowo Gibran pun dituding tidak terbuka soal janji makan siang dan susu gratis itu yang baru terrealisasi pada 2029. Nusron menegaskan lagi, sejak awal pihaknya mengklaim sudah menyuarakan hal tersebut selama kampanye. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sujatmiko menjelaskan, program tersebut akan menargetkan 82,9 juta orang yang terdiri atas siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis itu akan menelan biaya 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program susu dan makan siang gratis Prabowo Gibran ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan badan usaha milik desa. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon 02 Prabowo Gibran menuai kritikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun heran program ini menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Ia pun saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang saat ini masih berjalan. Sejauh ini perhitungan resmi belum keluar. Sedangkan mengenai program yang akan dijalankan setelah terpilih, pihaknya berjanji tetap melalui kajian agar bermanfaat bagi masyarakat.
Gibran Rakabuming Raka buka suara soal asal dana program makan siang dan susu gratis yang tengah ramai dibicarakan publik, terutama setelah hasil quick count pemilu 2024 keluar dan ia bersama Prabowo Subianto diprediksi menang satu putaran. Gibran yang juga wali kota Solo itu heran programnya banyak dipersoalkan orang padahal ia dan Prabowo Subianto belum resmi menjabat. Saya belum dilantik sudah pada ribut, kata Gibran usai upacara hari jadi ke-279 kota Solo yang digelar di Taman Balai Kambang, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Ia meminta publik menahan diri hingga Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024. Tenang aja enggeh, ini fokusnya penghitungan real count dulu, kata Gibran. Program makan siang dan susu gratis untuk anak usia sekolah merupakan salah unggulan paslon Prabowo Gibran. Sebagian kalangan memperkirakan program itu bakal menghadapi banyak kendala terutama dalam hal pembiayaan. Sebelumnya, Komandan Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Budi Satrio Jiwandono pada Desember tahun 2023 menjelaskan program makan siang gratis akan segera dimulai setelah Prabowo Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober tahun 2024. Ucapannya itu kini ramai diperbincangkan lagi. Budi menerangkan program makan siang gratis itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercakup sepenuhnya di 2029. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama, ucap Budi. Selain pelaksanaan, isu pendanaan program makan siang gratis pun saat ini tengah jadi polemik setelah muncul wacana pemangkasan subsidi BBM sebagai sumber pembiayaan. Wakil Ketua TKN Edi Suparno menyebut salah satu alternatif pembiayaan program tersebut adalah mengevaluasi subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti BBM atau LPG 3KG. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menuai kritikan. Adapun Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pun mengaku heran program tersebut menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Adapun pihaknya saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang saat ini masih berjalan, mengingat sejauh ini perhitungan resmi belum juga keluar. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Ahmad Syarifuddin, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, benar bahwa Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku heran karena program ini sudah menjadi perbincangan hangat karena saat ini dia belum resmi keluar sebagai pemenang dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum, dan saat ini perhitungan resmi masih berjalan. Dan ia juga mengatakan bahwa program yang dijalankan setelah terpilih nantinya, ia berjanji akan tetap kajian agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan ia juga mengatakan bagaimana silent majority menjadi faktor penentu pasca Prabowo Gibran itu menjadi unggul KPU yang sejauh ini sudah mencapai sekitar 70%, dan quick count juga hampir di semua survei juga, dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyalurkan hak suaranya. Begitu rekan Adila dan Tribuners. Program makan siang gratis yang ramai digaungkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuai banyak kritikan. Program tersebut menuai kritik karena Prabowo Gibran akan memangkas subsidi BBM dan LPG demi mewujudkan makan siang gratis. Prabowo Gibran juga akan membidik pajak untuk merealisasikan program makan siang gratis yang memakan anggaran 400 triliun rupiah itu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon kritikan yang marak ditujukan kepada programnya. Gibran heran program tersebut menjadi perbincangan publik padahal hasil penghitungan suara Pilpres yang resmi belum keluar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Balai Kambang Solo Sabtu 17 Februari. Gibran mengatakan dirinya belum dilantik sebagai Cawapres namun publik sudah meributkan program kerjanya. Gibran mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada perhitungan suara resmi dari KPU yang masih berjalan. Sedangkan mengenai program makan siang gratis, pihaknya berjanji akan melakukan kajian agar bermanfaat bagi masyarakat.
Beredar kabar program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran baru akan terrealisasi pada tahun 2029. Menanggapi kabar ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan klarifikasi. Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan program makan siang dan susu gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Nantinya program ini baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh oleh anak-anak Indonesia pada tahun 2029. Menurut Nusron, target 5 tahun ke depan ada 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Ia pun menegaskan bahwa program yang diusung Prabowo Gibran ini bukanlah prank. Nusron mengklaim sejak awal pihaknya sudah menyampaikan bahwa realisasi program akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis menjadi perbincangan setelah pasangan Prabowo Gibran unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Pasalnya, program ini paling gencar dikampanyekan pada masyarakat. Dalam setiap kampanye, Prabowo menyebut makan siang dan susu gratis penting bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Ira Katiksa. Pemirsa, program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, program tersebut diisukan baru akan berjalan pada tahun 2029 mendatang. Program susu dan makan siang gratis itu disorot setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dikutip dari Tribun News, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, yakni Budi Satrio Jiwandono, meluruskan isu tersebut. Ia menegaskan bahwa isu yang beredar itu adalah misinformasi yang sengaja disebarkan di tengah kontestasi pemilu yang kian memanas. Budi Satrio menegaskan program susu dan makan siang gratis itu merupakan program utama Prabowo Gibran. Program tersebut akan langsung dieksekusi selesai Prabowo Gibran terpilih dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Saat dikonfirmasi pada Jumat 16 Februari 2024, Budi Satrio juga menjelaskan asal mula misinformasi ini berkembang di kalangan masyarakat. Ia menyebut pernyataannya di awal bulan Desember lalu soal pelaksanaan program makan siang dan susu gratis itu dipotong dan dihilangkan konteksnya. Sehingga ia seolah-olah menyatakan bahwa program tersebut baru akan terlaksana pada tahun 2029 mendatang. Padahal yang dimaksud oleh Budi Satrio adalah program makan siang gratis itu baru mencapai target maksimalnya untuk menjangkau 82,9 juta anak pada tahun 2029. Budi Satrio pun kembali menekankan bahwa program tersebut akan dilakukan secara bertahap dan dengan skala prioritas. Jumlahnya pun akan terus ditambah setiap tahunnya. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis paslon nomor urut 02 itu menargetkan siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Program ini disebut-sebut menelan biaya hingga 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta badan usaha milik desa atau BUMDes. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran membantah narasi yang menyebut bahwa program makan siang dan susu gratis baru akan terlaksana pada tahun 2029. TKN memastikan program ini akan langsung dijalankan begitu Prabowo dilantik sebagai presiden. Hal itu disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, dalam keterangan resminya pada Jumat 16 Februari 2024. Menurutnya, misinformasi terkait program makan siang dan susu gratis ini bermula dari pernyataannya pada Desember 2023 lalu. Budi menyebut ada pihak yang sengaja memotong pernyataannya, seolah-olah program tersebut baru terlaksana pada tahun 2029. Padahal informasi yang benar, program makan siang dan susu gratis baru mencapai target menyeluruh di tahun tersebut.
Budi kembali menekankan bahwa program ini merupakan program utama pasangan Prabowo Gibran. Meski begitu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai sejak Prabowo dilantik. Di tahun pertama, makan siang dan susu gratis akan diprioritaskan untuk anak-anak yang tinggal di daerah paling membutuhkan. Barulah di tahun 2029, sebanyak 82 Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menegaskan program susu dan makan siang gratis pasangan calon nomor urut 2 akan dilaksanakan secara bertahap. Program susu dan makan siang gratis itu menjadi sorotan setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count KPU. Pasalnya, janji tersebut baru terrealisasi kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang sehingga dianggap sebagai prank. Menanggapi isu tersebut, Nusron dengan tegas langsung membantah bahwa program itu hanya prank semata. Ia lantas mengatakan program susu dan makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap, kemudian baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang, di mana targetnya pada 5 tahun ke depan ada sebanyak 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Dalam hal ini, Prabowo Gibran pun dituding tidak terbuka soal janji makan siang dan susu gratis itu yang baru terrealisasi pada 2029. Nusron menegaskan lagi, sejak awal pihaknya mengklaim sudah menyuarakan hal tersebut selama kampanye. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sujatmiko menjelaskan, program tersebut akan menargetkan 82,9 juta orang yang terdiri atas siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis itu akan menelan biaya 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program susu dan makan siang gratis Prabowo Gibran ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan badan usaha milik desa. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon 02 Prabowo Gibran menuai kritikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun heran program ini menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Ia pun saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang saat ini masih berjalan. Sejauh ini perhitungan resmi belum keluar. Sedangkan mengenai program yang akan dijalankan setelah terpilih, pihaknya berjanji tetap melalui kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Gibran Raka Buming Raka buka suara soal asal dana program makan siang dan susu gratis yang tengah ramai dibicarakan publik, terutama setelah hasil quick count pemilu 2024 keluar dan ia bersama Prabowo Subianto diprediksi menang satu putaran. Gibran yang juga wali kota Solo itu heran programnya banyak dipersoalkan orang padahal ia dan Prabowo Subianto belum resmi menjabat. Saya belum dilantik sudah pada ribut, kata Gibran usai upacara hari jadi ke-279 kota Solo yang digelar di Taman Balai Kambang, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Ia meminta publik menahan diri hingga Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024. Tenang aja nggeh, ini fokusnya penghitungan real count dulu, kata Gibran. Program makan siang dan susu gratis untuk anak usia sekolah merupakan salah unggulan paslon Prabowo Gibran. Sebagian kalangan memperkirakan program itu bakal menghadapi banyak kendala terutama dalam hal pembiayaan. Sebelumnya, Komandan Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Budi Satrio Jiwandono pada Desember tahun 2023 menjelaskan program makan siang gratis akan segera dimulai setelah Prabowo Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober tahun 2024. Ucapannya itu kini ramai diperbincangkan lagi. Budi menerangkan program makan siang gratis itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercakup sepenuhnya di 2029. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama, ucap Budi. Selain pelaksanaan, isu pendanaan program makan siang gratis pun saat ini tengah jadi polemik setelah muncul wacana pemangkasan subsidi BBM sebagai sumber pembiayaan. Wakil Ketua TKN Edi Suparno menyebut salah satu alternatif pembiayaan program tersebut adalah mengevaluasi subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti BBM atau LPG 3KG. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menuai kritikan. Adapun Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun mengaku heran program tersebut menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Adapun pihaknya saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang saat ini masih berjalan, mengingat sejauh ini perhitungan resmi belum juga keluar.
Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Ahmad Syarifuddin, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, benar bahwa Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku heran karena program ini sudah menjadi perbincangan hangat karena saat ini dia belum resmi keluar sebagai pemenang dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum, dan saat ini perhitungan resmi masih berjalan, dan ia juga mengatakan bahwa program yang dijalankan setelah terpilih nantinya ia berjanji akan tetap kajian agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan ia juga mengatakan bagaimana silent majority menjadi faktor penentu pasca Prabowo Gibran itu menjadi unggul KPU yang sejauh ini sudah mencapai sekitar 70%, dan quick count juga hampir di semua survei juga. Dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyalurkan hak suaranya. Begitu rekan Adila dan Tribuners. Program makan siang gratis yang ramai digaungkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuai banyak kritikan. Program tersebut menuai kritik karena Prabowo Gibran akan memangkas subsidi BBM dan LPG demi mewujudkan makan siang gratis. Prabowo Gibran juga akan membidik pajak untuk merealisasikan program makan siang gratis yang memakan anggaran 400 triliun rupiah itu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon kritikan yang marak ditujukan kepada programnya. Gibran heran program tersebut menjadi perbincangan publik padahal hasil penghitungan suara Pilpres yang resmi belum keluar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Balai Kambang Solo Sabtu 17 Februari. Gibran mengatakan dirinya belum dilantik sebagai cawapres namun publik sudah meributkan program kerjanya. Gibran mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada perhitungan suara resmi dari KPU yang masih berjalan. Sedangkan mengenai program makan siang gratis, pihaknya berjanji akan melakukan kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Beredar kabar program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran baru akan terrealisasi pada tahun 2029. Menanggapi kabar ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan klarifikasi. Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan program makan siang dan susu gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Nantinya program ini baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh oleh anak-anak Indonesia pada tahun 2029. Menurut Nusron, target 5 tahun ke depan ada 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Ia pun menegaskan bahwa program yang diusung Prabowo Gibran ini bukanlah prank. Nusron mengklaim sejak awal pihaknya sudah menyampaikan bahwa realisasi program akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis menjadi perbincangan setelah pasangan Prabowo Gibran unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Pasalnya, program ini paling gencar dikampanyekan pada masyarakat. Dalam setiap kampanye, Prabowo menyebut makan siang dan susu gratis penting bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Ira Katiksa. Pemirsa, program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, program tersebut diisukan baru akan berjalan pada tahun 2029 mendatang. Program susu dan makan siang gratis itu disorot setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dikutip dari Tribun News, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, yakni Budi Satrio Jiwandono, meluruskan isu tersebut. Ia menegaskan bahwa isu yang beredar itu adalah misinformasi yang sengaja disebarkan di tengah kontestasi pemilu yang kian memanas. Budi Satrio menegaskan program susu dan makan siang gratis itu
merupakan program utama Prabowo Gibran. Program tersebut akan langsung dieksekusi selesai Prabowo Gibran terpilih dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Saat dikonfirmasi pada Jumat 16 Februari 2024, Budi Satrio juga menjelaskan asal mula misinformasi ini berkembang di kalangan masyarakat. Ia menyebut pernyataannya di awal bulan Desember lalu soal pelaksanaan program makan siang dan susu gratis itu dipotong dan dihilangkan konteksnya. Sehingga ia seolah-olah menyatakan bahwa program tersebut baru akan terlaksana pada tahun 2029 mendatang. Padahal yang dimaksud oleh Budi Satrio adalah program makan siang gratis itu baru mencapai target maksimalnya untuk menjangkau 82,9 juta anak pada tahun 2029. Budi Satrio pun kembali menekankan bahwa program tersebut akan dilakukan secara bertahap dan dengan skala prioritas. Jumlahnya pun akan terus ditambah setiap tahunnya. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis paslon nomor urut 02 itu menargetkan siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Program ini disebut-sebut menelan biaya hingga 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta badan usaha milik desa atau BUMDes. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran membantah narasi yang menyebut bahwa program makan siang dan susu gratis baru akan terlaksana pada tahun 2029. TKN memastikan program ini akan langsung dijalankan begitu Prabowo dilantik sebagai presiden. Hal itu disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, dalam keterangan resminya pada Jumat 16 Februari 2024. Menurutnya, misinformasi terkait program makan siang dan susu gratis ini bermula dari pernyataannya pada Desember 2023 lalu. Budi menyebut ada pihak yang sengaja memotong pernyataannya, seolah-olah program tersebut baru terlaksana pada tahun 2029. Padahal informasi yang benar, program makan siang dan susu gratis baru mencapai target menyeluruh di tahun tersebut. Budi kembali menekankan bahwa program ini merupakan program utama pasangan Prabowo Gibran. Meski begitu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai sejak Prabowo dilantik. Di tahun pertama, makan siang dan susu gratis akan diprioritaskan untuk anak-anak yang tinggal di daerah paling membutuhkan. Barulah di tahun 2029, sebanyak 82 Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menegaskan program susu dan makan siang gratis pasangan calon nomor urut 2 akan dilaksanakan secara bertahap. Program susu dan makan siang gratis itu menjadi sorotan setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count KPU. Pasalnya, janji tersebut baru terrealisasi kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang sehingga dianggap sebagai prank. Menanggapi isu tersebut, Nusron dengan tegas langsung membantah bahwa program itu hanya prank semata. Ia lantas mengatakan program susu dan makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap, kemudian baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang, di mana targetnya pada 5 tahun ke depan ada sebanyak 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Dalam hal ini, Prabowo Gibran pun dituding tidak terbuka soal janji makan siang dan susu gratis itu yang baru terrealisasi pada 2029. Nusron menegaskan lagi, sejak awal pihaknya mengklaim sudah menyuarakan hal tersebut selama kampanye. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sujatmiko menjelaskan, program tersebut akan menargetkan 82,9 juta orang yang terdiri atas siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis itu akan menelan biaya 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program susu dan makan siang gratis Prabowo Gibran ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan badan usaha milik desa. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon 02 Prabowo Gibran menuai kritikan.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun heran program ini menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Ia pun saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang saat ini masih berjalan. Sejauh ini perhitungan resmi belum keluar. Sedangkan mengenai program yang akan dijalankan setelah terpilih, pihaknya berjanji tetap melalui kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Gibran Raka Buming Raka buka suara soal asal dana program makan siang dan susu gratis yang tengah ramai dibicarakan publik, terutama setelah hasil quick count pemilu 2024 keluar dan ia bersama Prabowo Subianto diprediksi menang satu putaran. Gibran yang juga wali kota Solo itu heran programnya banyak dipersoalkan orang padahal ia dan Prabowo Subianto belum resmi menjabat. Saya belum dilantik sudah pada ribut, kata Gibran usai upacara hari jadi ke-279 kota Solo yang digelar di Taman Balai Kambang, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Ia meminta publik menahan diri hingga Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024. Tenang aja enggeh, ini fokusnya penghitungan real count dulu, kata Gibran. Program makan siang dan susu gratis untuk anak usia sekolah merupakan salah unggulan paslon Prabowo Gibran. Sebagian kalangan memperkirakan program itu bakal menghadapi banyak kendala terutama dalam hal pembiayaan. Sebelumnya, Komandan Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Budi Satrio Jiwandono pada Desember tahun 2023 menjelaskan program makan siang gratis akan segera dimulai setelah Prabowo Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober tahun 2024. Ucapannya itu kini ramai diperbincangkan lagi. Budi menerangkan program makan siang gratis itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, lanjut ia, diharapkan target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercakup sepenuhnya di 2029. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama, ucap Budi. Selain pelaksanaan, isu pendanaan program makan siang gratis pun saat ini tengah jadi polemik setelah muncul wacana pemangkasan subsidi BBM sebagai sumber pembiayaan. Wakil Ketua TKN Edi Suparno menyebut salah satu alternatif pembiayaan program tersebut adalah mengevaluasi subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti BBM atau LPG 3KG. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menuai kritikan. Adapun Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun mengaku heran program tersebut menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Adapun pihaknya saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang saat ini masih berjalan, mengingat sejauh ini perhitungan resmi belum juga keluar. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Ahmad Syarifuddin, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, benar bahwa Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku heran karena program ini sudah menjadi perbincangan hangat karena saat ini dia belum resmi keluar sebagai pemenang dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum, dan saat ini perhitungan resmi masih berjalan. Dan ia juga mengatakan bahwa program yang dijalankan setelah terpilih nantinya, ia berjanji akan tetap berkajian agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan ia juga mengatakan bagaimana silent majority menjadi faktor penentu pasca Prabowo Gibran itu menjadi unggul KPU yang sejauh ini sudah mencapai sekitar 70%, dan quick count juga hampir di semua survei juga. Dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyalurkan hak suaranya. Begitu rekan Adila dan Tribuners. Program makan siang gratis yang ramai digaungkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menuai banyak kritikan. Program tersebut menuai kritik karena Prabowo Gibran akan memangkas subsidi BBM dan LPG demi mewujudkan makan siang gratis. Prabowo Gibran juga akan membidik pajak untuk merealisasikan program makan siang gratis yang memakan anggaran 400 triliun rupiah itu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka merespon kritikan yang marak ditujukan kepada programnya. Gibran heran program tersebut menjadi perbincangan publik padahal hasil penghitungan suara Pilpres yang resmi belum keluar.
Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Balikambang Solo Sabtu 17 Februari. Gibran mengatakan dirinya belum dilantik sebagai cawapres namun publik sudah meributkan program kerjanya. Gibran mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada perhitungan suara resmi dari KPU yang masih berjalan. Sedangkan mengenai program makan siang gratis, pihaknya berjanji akan melakukan kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Beredar kabar program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran baru akan terrealisasi pada tahun 2029. Menanggapi kabar ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan klarifikasi. Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan program makan siang dan susu gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Nantinya program ini baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh oleh anak-anak Indonesia pada tahun 2029. Menurut Nusron, target 5 tahun ke depan ada 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Ia pun menegaskan bahwa program yang diusung Prabowo Gibran ini bukanlah prank. Nusron mengklaim sejak awal pihaknya sudah menyampaikan bahwa realisasi program akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis menjadi perbincangan setelah pasangan Prabowo Gibran unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Pasalnya, program ini paling gencar dikampanyekan pada masyarakat. Dalam setiap kampanye, Prabowo menyebut makan siang dan susu gratis penting bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Ira Katiksa. Pemirsa, program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, program tersebut diisukan baru akan berjalan pada tahun 2029 mendatang. Program susu dan makan siang gratis itu disorot setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dikutip dari Tribun News, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, yakni Budi Satrio Jiwandono, meluruskan isu tersebut. Ia menegaskan bahwa isu yang beredar itu adalah misinformasi yang sengaja disebarkan di tengah kontestasi pemilu yang kian memanas. Budi Satrio menegaskan program susu dan makan siang gratis itu merupakan program utama Prabowo Gibran. Program tersebut akan langsung dieksekusi selesai Prabowo Gibran terpilih dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Saat dikonfirmasi pada Jumat 16 Februari 2024, Budi Satrio juga menjelaskan asal mula misinformasi ini berkembang di kalangan masyarakat. Ia menyebut pernyataannya di awal bulan Desember lalu soal pelaksanaan program makan siang dan susu gratis itu dipotong dan dihilangkan konteksnya. Sehingga ia seolah-olah menyatakan bahwa program tersebut baru akan terlaksana pada tahun 2029 mendatang. Padahal yang dimaksud oleh Budi Satrio adalah program makan siang gratis itu baru mencapai target maksimalnya untuk menjangkau 82,9 juta anak pada tahun 2029. Budi Satrio pun kembali menekankan bahwa program tersebut akan dilakukan secara bertahap dan dengan skala prioritas. Jumlahnya pun akan terus ditambah setiap tahunnya. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis paslon nomor urut 02 itu menargetkan siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Program ini disebut-sebut menelan biaya hingga 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta badan usaha milik desa atau BUMDes. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran membantah narasi yang menyebut bahwa program makan siang dan susu gratis baru akan terlaksana pada tahun 2029. TKN memastikan program ini akan langsung dijalankan begitu Prabowo dilantik sebagai presiden.
Hal itu disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, dalam keterangan resminya pada Jumat 16 Februari 2024. Menurutnya, misinformasi terkait program makan siang dan susu gratis ini bermula dari pernyataannya pada Desember 2023 lalu. Budi menyebut ada pihak yang sengaja memotong pernyataannya, seolah-olah program tersebut baru terlaksana pada tahun 2029. Padahal informasi yang benar, program makan siang dan susu gratis baru mencapai target menyeluruh di tahun tersebut. Budi kembali menekankan bahwa program ini merupakan program utama pasangan Prabowo Gibran. Meski begitu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai sejak Prabowo dilantik. Di tahun pertama, makan siang dan susu gratis akan diprioritaskan untuk anak-anak yang tinggal di daerah paling membutuhkan. Barulah di tahun 2029, sebanyak 82 Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menegaskan program susu dan makan siang gratis pasangan calon nomor urut 2 akan dilaksanakan secara bertahap. Program susu dan makan siang gratis itu menjadi sorotan setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count KPU. Pasalnya, janji tersebut baru terrealisasi kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang sehingga dianggap sebagai prank. Menanggapi isu tersebut, Nusron dengan tegas langsung membantah bahwa program itu hanya prank semata. Ia lantas mengatakan program susu dan makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap, kemudian baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang, di mana targetnya pada 5 tahun ke depan ada sebanyak 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Dalam hal ini, Prabowo Gibran pun dituding tidak terbuka soal janji makan siang dan susu gratis itu yang baru terrealisasi pada 2029. Nusron menegaskan lagi, sejak awal pihaknya mengklaim sudah menyuarakan hal tersebut selama kampanye. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sujatmiko menjelaskan, program tersebut akan menargetkan 82,9 juta orang yang terdiri atas siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis itu akan menelan biaya 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program susu dan makan siang gratis Prabowo Gibran ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan badan usaha milik desa. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan Paslon 02 Prabowo Gibran menuai kritikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun heran program ini menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Ia pun saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang saat ini masih berjalan. Sejauh ini perhitungan resmi belum keluar. Sedangkan mengenai program yang akan dijalankan setelah terpilih, pihaknya berjanji tetap melalui kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Gibran Raka Buming Raka buka suara soal asal dana program makan siang dan susu gratis yang tengah ramai dibicarakan publik, terutama setelah hasil quick count pemilu 2024 keluar dan ia bersama Prabowo Subianto diprediksi menang satu putaran. Gibran yang juga wali kota Solo itu heran programnya banyak dipersoalkan orang padahal ia dan Prabowo Subianto belum resmi menjabat. Saya belum dilantik sudah pada ribut, kata Gibran usai upacara hari jadi ke-279 kota Solo yang digelar di Taman Balai Kambang, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Ia meminta publik menahan diri hingga Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024. Tenang aja nggeh, ini fokusnya penghitungan real count dulu, kata Gibran. Program makan siang dan susu gratis untuk anak usia sekolah merupakan salah unggulan paslon Prabowo Gibran. Sebagian kalangan memperkirakan program itu bakal menghadapi banyak kendala terutama dalam hal pembiayaan. Sebelumnya, Komandan Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Budi Satrio Jiwandono pada Desember tahun 2023 menjelaskan program makan siang gratis akan segera dimulai setelah Prabowo Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober tahun 2024. Ucapannya itu kini ramai diperbincangkan lagi. Budi menerangkan program makan siang gratis itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, lanjut ia, diharapkan target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercakup sepenuhnya di 2029. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama, ucap Budi. Selain pelaksanaan, isu pendanaan program makan siang gratis pun saat ini tengah jadi polemik setelah muncul wacana pemangkasan subsidi BBM sebagai sumber pembiayaan. Wakil Ketua TKN Edi Suparno menyebut salah satu alternatif pembiayaan program tersebut adalah mengevaluasi subsidi yang tidak tepat sasaran,
seperti BBM atau LPG 3KG. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menuai kritikan. Adapun Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun mengaku heran program tersebut menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Adapun pihaknya saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang saat ini masih berjalan. Mengingat sejauh ini perhitungan resmi belum juga keluar. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Ahmad Syarifuddin, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, benar bahwa Capres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku heran karena program ini sudah menjadi perbincangan hangat karena saat ini dia belum resmi keluar sebagai pemenang dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum, dan saat ini perhitungan resmi masih berjalan, dan ia juga mengatakan bahwa program yang dijalankan setelah terpilih nantinya ia berjanji akan tetap kajian agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan ia juga mengatakan bagaimana silent majority menjadi faktor penentu pasca Prabowo Gibran itu menjadi unggul KPU yang sejauh ini sudah mencapai sekitar 70%, dan quick count juga hampir di semua survei juga. Dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyalurkan hak suaranya. Begitu rekan Adila dan Tribuners. Program makan siang gratis yang ramai digaungkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menuai banyak kritikan. Program tersebut menuai kritik karena Prabowo Gibran akan memangkas subsidi BBM dan LPG demi mewujudkan makan siang gratis. Prabowo Gibran juga akan membidik pajak untuk merealisasikan program makan siang gratis yang memakan anggaran 400 triliun rupiah itu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka merespon kritikan yang marak ditujukan kepada programnya. Gibran heran program tersebut menjadi perbincangan publik padahal hasil penghitungan suara Pilpres yang resmi belum keluar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Balikambang Solo Sabtu 17 Februari. Gibran mengatakan dirinya belum dilantik sebagai Cawapres namun publik sudah meributkan program kerjanya. Gibran mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada perhitungan suara resmi dari KPU yang masih berjalan. Sedangkan mengenai program makan siang gratis, pihaknya berjanji akan melakukan kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Beredar kabar program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran baru akan terrealisasi pada tahun 2029. Menanggapi kabar ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan klarifikasi. Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan program makan siang dan susu gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Nantinya program ini baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh oleh anak-anak Indonesia pada tahun 2029. Menurut Nusron, target 5 tahun ke depan ada 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Ia pun menegaskan bahwa program yang diusung Prabowo Gibran ini bukanlah prank. Nusron mengklaim sejak awal pihaknya sudah menyampaikan bahwa realisasi program akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis menjadi perbincangan setelah pasangan Prabowo Gibran unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Pasalnya, program ini paling gencar dikampanyekan pada masyarakat. Dalam setiap kampanye, Prabowo menyebut makan siang dan susu gratis penting bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Ira Katiksa. Pemirsa, program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, program tersebut diisukan baru akan berjalan pada tahun 2029 mendatang. Program susu dan makan siang gratis itu disorot
setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dikutip dari Tribun News, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, yakni Budi Satrio Jiwandono, meluruskan isu tersebut. Ia menegaskan bahwa isu yang beredar itu adalah misinformasi yang sengaja disebarkan di tengah kontestasi pemilu yang kian memanas. Budi Satrio menegaskan program susu dan makan siang gratis itu merupakan program utama Prabowo Gibran. Program tersebut akan langsung dieksekusi selesai Prabowo Gibran terpilih dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Saat dikonfirmasi pada Jumat 16 Februari 2024, Budi Satrio juga menjelaskan asal mula misinformasi ini berkembang di kalangan masyarakat. Ia menyebut pernyataannya di awal bulan Desember lalu soal pelaksanaan program makan siang dan susu gratis itu dipotong dan dihilangkan konteksnya. Sehingga ia seolah-olah menyatakan bahwa program tersebut baru akan terlaksana pada tahun 2029 mendatang. Padahal yang dimaksud oleh Budi Satrio adalah program makan siang gratis itu baru mencapai target maksimalnya untuk menjangkau 82,9 juta anak pada tahun 2029. Budi Satrio pun kembali menekankan bahwa program tersebut akan dilakukan secara bertahap dan dengan skala prioritas. Jumlahnya pun akan terus ditambah setiap tahunnya. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis paslon nomor urut 02 itu menargetkan siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Program ini disebut-sebut menelan biaya hingga 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta badan usaha milik desa atau BUMDes. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran membantah narasi yang menyebut bahwa program makan siang dan susu gratis baru akan terlaksana pada tahun 2029. TKN memastikan program ini akan langsung dijalankan begitu Prabowo dilantik sebagai presiden. Hal itu disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, dalam keterangan resminya pada Jumat 16 Februari 2024. Menurutnya, misinformasi terkait program makan siang dan susu gratis ini bermula dari pernyataannya pada Desember 2023 lalu. Budi menyebut ada pihak yang sengaja memotong pernyataannya, seolah-olah program tersebut baru terlaksana pada tahun 2029. Padahal informasi yang benar, program makan siang dan susu gratis baru mencapai target menyeluruh di tahun tersebut. Budi kembali menekankan bahwa program ini merupakan program utama pasangan Prabowo Gibran. Meski begitu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai sejak Prabowo dilantik. Di tahun pertama, makan siang dan susu gratis akan diprioritaskan untuk anak-anak yang tinggal di daerah paling membutuhkan. Barulah di tahun 2029, sebanyak 82 Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menegaskan program susu dan makan siang gratis pasangan calon nomor urut 2 akan dilaksanakan secara bertahap. Program susu dan makan siang gratis itu menjadi sorotan setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count KPU. Pasalnya, janji tersebut baru terrealisasi kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang sehingga dianggap sebagai prank. Menanggapi isu tersebut, Nusron dengan tegas langsung membantah bahwa program itu hanya prank semata. Ia lantas mengatakan program susu dan makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap, kemudian baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang, di mana targetnya pada 5 tahun ke depan ada sebanyak 82,9 juta anak
yang menerima susu dan makan siang gratis. Dalam hal ini, Prabowo Gibran pun dituding tidak terbuka soal janji makan siang dan susu gratis itu yang baru terrealisasi pada 2029. Nusron menegaskan lagi, sejak awal pihaknya mengklaim sudah menyuarakan hal tersebut selama kampanye. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sujatmiko menjelaskan, program tersebut akan menargetkan 82,9 juta orang yang terdiri atas siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis itu akan menelan biaya 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program susu dan makan siang gratis Prabowo Gibran ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan badan usaha milik desa. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan Paslon 02 Prabowo Gibran menuai kritikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun heran program ini menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Ia pun saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang saat ini masih berjalan. Sejauh ini perhitungan resmi belum keluar. Sedangkan mengenai program yang akan dijalankan setelah terpilih, pihaknya berjanji tetap melalui kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Gibran Raka Buming Raka buka suara soal asal dana program makan siang dan susu gratis yang tengah ramai dibicarakan publik, terutama setelah hasil quick count pemilu 2024 keluar dan ia bersama Prabowo Subianto diprediksi menang satu putaran. Gibran yang juga wali kota Solo itu heran programnya banyak dipersoalkan orang padahal ia dan Prabowo Subianto belum resmi menjabat. Saya belum dilantik sudah pada ribut, kata Gibran usai upacara hari jadi ke-279 kota Solo yang digelar di Taman Balai Kambang, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Ia meminta publik menahan diri hingga Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024. Tenang aja nggeh, ini fokusnya penghitungan real count dulu, kata Gibran. Program makan siang dan susu gratis untuk anak usia sekolah merupakan salah unggulan paslon Prabowo Gibran. Sebagian kalangan memperkirakan program itu bakal menghadapi banyak kendala terutama dalam hal pembiayaan. Sebelumnya, Komandan Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Budi Satrio Jiwandono pada Desember tahun 2023 menjelaskan program makan siang gratis akan segera dimulai setelah Prabowo Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober tahun 2024. Ucapannya itu kini ramai diperbincangkan lagi. Budi menerangkan program makan siang gratis itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercakup sepenuhnya di 2029. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama, ucap Budi. Selain pelaksanaan, isu pendanaan program makan siang gratis pun saat ini tengah jadi polemik setelah muncul wacana pemangkasan subsidi BBM sebagai sumber pembiayaan. Wakil Ketua TKN Edi Suparno menyebut salah satu alternatif pembiayaan program tersebut adalah mengevaluasi subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti BBM atau LPG 3KG. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menuai kritikan. Adapun Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun mengaku heran program tersebut menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Adapun pihaknya saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang saat ini masih berjalan, mengingat sejauh ini perhitungan resmi belum juga keluar. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Ahmad Syarifuddin, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, benar bahwa Capres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku heran karena program ini sudah menjadi perbincangan hangat karena saat ini dia belum resmi keluar sebagai pemenang dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum, dan saat ini perhitungan resmi masih berjalan. Dan ia juga mengatakan bahwa program yang dijalankan setelah terpilih nantinya, ia berjanji akan tetap kajian agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan ia juga mengatakan bagaimana silent majority menjadi faktor penentu pasca Prabowo Gibran itu menjadi unggul KPU yang sejauh ini sudah mencapai sekitar 70%, dan quick count juga hampir di semua survei juga
Dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyalurkan hak suaranya. Begitu rekan Adila dan Tribuners. Program makan siang gratis yang ramai digaungkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuai banyak kritikan. Program tersebut menuai kritik karena Prabowo Gibran akan memangkas subsidi BBM dan LPG demi mewujudkan makan siang gratis. Prabowo Gibran juga akan membidik pajak untuk merealisasikan program makan siang gratis yang memakan anggaran 400 triliun rupiah itu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon kritikan yang marak ditujukan kepada programnya. Gibran heran program tersebut menjadi perbincangan publik padahal hasil penghitungan suara Pilpres yang resmi belum keluar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Balikambang Solo Sabtu 17 Februari. Gibran mengatakan dirinya belum dilantik sebagai cawapres namun publik sudah meributkan program kerjanya. Gibran mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada perhitungan suara resmi dari KPU yang masih berjalan. Sedangkan mengenai program makan siang gratis, pihaknya berjanji akan melakukan kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Beredar kabar program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran baru akan terrealisasi pada tahun 2029. Menanggapi kabar ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan klarifikasi. Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan program makan siang dan susu gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Nantinya program ini baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh oleh anak-anak Indonesia pada tahun 2029. Menurut Nusron, target 5 tahun ke depan ada 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Ia pun menegaskan bahwa program yang diusung Prabowo Gibran ini bukanlah prank. Nusron mengklaim sejak awal pihaknya sudah menyampaikan bahwa realisasi program akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis menjadi perbincangan setelah pasangan Prabowo Gibran unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Pasalnya, program ini paling gencar dikampanyekan pada masyarakat. Dalam setiap kampanye, Prabowo menyebut makan siang dan susu gratis penting bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Ira Katiksa. Pemirsa, program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, program tersebut diisukan baru akan berjalan pada tahun 2029 mendatang. Program susu dan makan siang gratis itu disorot setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dikutip dari Tribun News, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, yakni Budi Satrio Jiwandono, meluruskan isu tersebut. Ia menegaskan bahwa isu yang beredar itu adalah misinformasi yang sengaja disebarkan di tengah kontestasi pemilu yang kian memanas. Budi Satrio menegaskan program susu dan makan siang gratis itu merupakan program utama Prabowo Gibran. Program tersebut akan langsung dieksekusi selesai Prabowo Gibran terpilih dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Saat dikonfirmasi pada Jumat 16 Februari 2024, Budi Satrio juga menjelaskan asal mula misinformasi ini berkembang di kalangan masyarakat. Ia menyebut pernyataannya di awal bulan Desember lalu soal pelaksanaan program makan siang dan susu gratis itu dipotong dan dihilangkan konteksnya. Sehingga ia seolah-olah menyatakan bahwa program tersebut baru akan terlaksana pada tahun 2029 mendatang. Padahal yang dimaksud oleh Budi Satrio adalah program makan siang gratis itu baru mencapai target maksimalnya untuk menjangkau 82,9 juta anak pada tahun 2029. Budi Satrio pun kembali menekankan bahwa program tersebut akan dilakukan secara bertahap dan dengan skala prioritas. Jumlahnya pun akan terus ditambah setiap tahunnya. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis paslon nomor urut 02 itu menargetkan siswa
santri dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Program ini disebut-sebut menelan biaya hingga 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta badan usaha milik desa atau BUMDes. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran membantah narasi yang menyebut bahwa program makan siang dan susu gratis baru akan terlaksana pada tahun 2029. TKN memastikan program ini akan langsung dijalankan begitu Prabowo dilantik sebagai presiden. Hal itu disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, dalam keterangan resminya pada Jumat 16 Februari 2024. Menurutnya, misinformasi terkait program makan siang dan susu gratis ini bermula dari pernyataannya pada Desember 2023 lalu. Budi menyebut ada pihak yang sengaja memotong pernyataannya, seolah-olah program tersebut baru terlaksana pada tahun 2029. Padahal informasi yang benar, program makan siang dan susu gratis baru mencapai target menyeluruh di tahun tersebut. Budi kembali menekankan bahwa program ini merupakan program utama pasangan Prabowo Gibran. Meski begitu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai sejak Prabowo dilantik. Di tahun pertama, makan siang dan susu gratis akan diprioritaskan untuk anak-anak yang tinggal di daerah paling membutuhkan. Barulah di tahun 2029, sebanyak 82 Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menegaskan program susu dan makan siang gratis pasangan calon nomor urut 2 akan dilaksanakan secara bertahap. Program susu dan makan siang gratis itu menjadi sorotan setelah Prabowo Gibran dinyatakan unggul di hasil real count KPU. Pasalnya, janji tersebut baru terrealisasi kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang sehingga dianggap sebagai prank. Menanggapi isu tersebut, Nusron dengan tegas langsung membantah bahwa program itu hanya prank semata. Ia lantas mengatakan program susu dan makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap, kemudian baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang, di mana targetnya pada 5 tahun ke depan ada sebanyak 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Dalam hal ini, Prabowo Gibran pun dituding tidak terbuka soal janji makan siang dan susu gratis itu yang baru terrealisasi pada 2029. Nusron menegaskan lagi, sejak awal pihaknya mengklaim sudah menyuarakan hal tersebut selama kampanye. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sujatmiko menjelaskan, program tersebut akan menargetkan 82,9 juta orang yang terdiri atas siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, program susu dan makan siang gratis itu akan menelan biaya 450 triliun rupiah per tahun. Diketahui program susu dan makan siang gratis Prabowo Gibran ini akan menggandeng koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan badan usaha milik desa. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan Paslon 02 Prabowo Gibran menuai kritikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun heran program ini menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Ia pun saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang saat ini masih berjalan. Sejauh ini perhitungan resmi belum keluar. Sedangkan mengenai program yang akan dijalankan setelah terpilih, pihaknya berjanji tetap melalui kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Gibran Raka Buming Raka buka suara soal asal dana program makan siang dan susu gratis yang tengah ramai dibicarakan publik, terutama setelah hasil quick count pemilu 2024 keluar dan ia bersama Prabowo Subianto diprediksi menang satu putaran. Gibran yang juga wali kota Solo itu heran programnya banyak dipersoalkan orang padahal ia dan Prabowo Subianto belum resmi menjabat. Saya belum dilantik sudah pada ribut, kata Gibran usai upacara hari jadi ke-279 kota Solo yang digelar di Taman Balai Kambang, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Ia meminta publik menahan diri hingga Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024. Tenang aja enggeh, ini fokusnya penghitungan real count dulu, kata Gibran. Program makan siang dan susu gratis untuk anak usia sekolah merupakan salah unggulan paslon Prabowo Gibran. Sebagian kalangan memperkirakan program itu bakal menghadapi banyak kendala terutama dalam hal pembiayaan. Sebelumnya, Komandan Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka,
Budi Satrio Jiwandono pada Desember tahun 2023 menjelaskan program makan siang gratis akan segera dimulai setelah Prabowo Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Oktober tahun 2024. Ucapannya itu kini ramai diperbincangkan lagi. Budi menerangkan program makan siang gratis itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercakup sepenuhnya di 2029. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama, ucap Budi. Selain pelaksanaan, isu pendanaan program makan siang gratis pun saat ini tengah jadi polemik setelah muncul wacana pemangkasan subsidi BBM sebagai sumber pembiayaan. Wakil Ketua TKN Edi Suparno menyebut salah satu alternatif pembiayaan program tersebut adalah mengevaluasi subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti BBM atau LPG 3KG. Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menuai kritikan. Adapun Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun mengaku heran program tersebut menjadi perbincangan sementara hasil perhitungan resmi belum keluar. Adapun pihaknya saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang saat ini masih berjalan, mengingat sejauh ini perhitungan resmi belum juga keluar. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Ahmad Syarifuddin, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, benar bahwa Capres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku heran karena program ini sudah menjadi perbincangan hangat karena saat ini dia belum resmi keluar sebagai pemenang dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum, dan saat ini perhitungan resmi masih berjalan. Dan ia juga mengatakan bahwa program yang dijalankan setelah terpilih nantinya, ia berjanji akan tetap kajian agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan ia juga mengatakan bagaimana silent majority menjadi faktor penentu pasca Prabowo Gibran itu menjadi unggul KPU yang sejauh ini sudah mencapai sekitar 70%, dan quick count juga hampir di semua survei juga. Dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyalurkan hak suaranya. Begitu rekan Adila dan Tribuners. Program makan siang gratis yang ramai digaungkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menuai banyak kritikan. Program tersebut menuai kritik karena Prabowo Gibran akan memangkas subsidi BBM dan LPG demi mewujudkan makan siang gratis. Prabowo Gibran juga akan membidik pajak untuk merealisasikan program makan siang gratis yang memakan anggaran 400 triliun rupiah itu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka merespon kritikan yang marak ditujukan kepada programnya. Gibran heran program tersebut menjadi perbincangan publik padahal hasil penghitungan suara Pilpres yang resmi belum keluar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Balikambang Solo Sabtu 17 Februari. Gibran mengatakan dirinya belum dilantik sebagai Cawapres namun publik sudah meributkan program kerjanya. Gibran mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada perhitungan suara resmi dari KPU yang masih berjalan. Sedangkan mengenai program makan siang gratis, pihaknya berjanji akan melakukan kajian agar bermanfaat bagi masyarakat. Beredar kabar program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran baru akan terrealisasi pada tahun 2029. Menanggapi kabar ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan klarifikasi. Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan program makan siang dan susu gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Nantinya program ini baru akan terrealisasi atau dirasakan secara menyeluruh oleh anak-anak Indonesia pada tahun 2029. Menurut Nusron, target 5 tahun ke depan ada 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Ia pun menegaskan bahwa program yang diusung Prabowo Gibran ini bukanlah prank. Nusron mengklaim sejak awal pihaknya sudah menyampaikan
bahwa realisasi program akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis menjadi perbincangan setelah pasangan Prabowo Gibran unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Pasalnya, program ini paling gencar dikampanyekan pada masyarakat. Dalam setiap kampanye, Prabowo menyebut makan siang dan susu gratis penting bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Ira Gatiksa. Pemirsa, program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya